Saya teringat satu malam saya mendengarkan petuah dan mawaid dari terkait bagaimana cara orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, bagaimana cara mereka pengen menghancurkan Indonesia. Saat itu Abah Lutfi dawuh kepada kita semuanya, nah, pengen menghancurkan Indonesia itu caranya adalah dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Caranya gampang, dengan mengadu domba sesama kiai. Kiai ribut dengan kiai, Habib ribut dengan Habib, Gus ribut dengan Gus. Bahkan kiai ribut dengan habaib. Itu disampaikan Abah Lutfi sudah sekian tahun yang lalu. Dan jawabannya adalah hari ini. Bagaimana di media sosial hari ini kita dibentur-benturkan antara kiai dengan habaib. Saling mencela antara satu dan yang lainnya. Padahal mohon maaf, beliau menyampaikan sudah sekian tahun yang lalu. Disitulah kemudian saya teringat sabda Nabi, ittaqu firasyatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu sekalian, waspadalah dengan firasyatnya orang-orang mukmin, para kekasihnya Allah. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Ternyata yang beliau sampaikan dahulu hari ini benar-benar terjadi. Kiai nyerang Habib, oknum Habib nyerang Kiai. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tes DNA untuk habaib. Ya Allah. Maksudnya apa? Kita malu, Pak. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Said Abdullah Al-Haddad. Beliau menyampaikan apa? Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuagimuhum wa ayyuakiruhum bi ghairi huluyin wala israfin. Hendaknya setiap orang-orang muslim untuk meyakinkan dirinya mencintai para habaib, menghormati para dzurriyyah tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan. Saya bilang, Abah itu tidak minta untuk dihormati, tapi kita yang butuh menghormati Abah, betul? Abah nggak minta disowani, tapi kita yang butuh sowan. Kowe iki sowan, nggawa masalah. Orang sosok gaya. Abah sari mau entek nih. Abah pulang ngaji jam 2 malam masih kamu tunggu. Yo ora minggat-minggat, padahal nggawa masalah tak kandhani. Aku yo hoho. Maka kita diingatkan, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau menulis Syarafun Nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab, gak ada lawan. Maka guru saya berpesan, hormatilah para dzurriyyah karena nasabnya bukan nasibnya. Para dzurriyyah Rasul itu dihormati karena zatnya, sementara Ahwal dihormati karena sifatnya. Para habaib dihormati karena zatinya, sementara para kiai dihormati karena sifatinya. Jadi mohon maaf, itu kan habibnya nakal, dablek. Jangan lihat perilakunya, lihatlah zatnya. Persoalan kita berbeda pendapat sah. Bukankah dalam kitab taklim kita diingatkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Saya dengan beberapa habaib yang dianggap keras, berbeda pendapat. Tapi ingat, perbedaan pendapat saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya boleh tidak taat, artinya berbeda pendapat, tetapi tidak boleh mengurangi rasa hormat. Contoh, saya dulu dihubung-hubungkan dengan Habib Rizik. Gus Miftah bermusuhan. Oh tidak, siapapun dzurriyyahnya Kanjeng Nabi wajib saya hormati, tapi tidak harus saya taati. Boleh berbeda pendapat. Contoh, umpamanya saya diperintah sama sahabat saya, sama guru saya, minta kamu ngimami sholat subuh. Saya jawab, boten kiai, jenengan mawon. Begitu saya jawab boten, saya tidak taat sama perintah kiai saya. Tapi ingat, ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada kiai saya. Minta kamu ngimami, boten kiai mawon. Begitu saya jawab boten, saya tidak taat. Tapi tidak taat saya karena hormat. Contoh ibu-ibu, sarapan, masakan sudah matang. Ngaturi suaminya, ayo pak sarapan dulu. Suaminya bilang, boten ibu riyen mawon. Kalau anda paham dalilnya akan menjawab, boten kula ngenteni bapak. Lawang pekalongan ora.
Ayo Pak sarapan. Mboten Ibu Rien. Oke. Ceniningan yu, ceniningan. Wong ya teko iki. Dia melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Sing jilbabe pink insyaallah luwih parah. Al-intiya ila sajarati Rasulillah. Ini gak ada lawan, fala yu'adilahu syai'un. Mau dipanggil Sayyid, mau dipanggil Syarif, mau dipanggil Habib, selama duriannya Kanjeng Nabi, ayo kita hormat. Ayo kita hormat. Kita hormat karena zatnya. Ahwal para kiai dihormati karena sifatinya. Malu, Pak. Bangsa yang sudah besar seperti ini sekarang mohon maaf apa yang disampaikan Abah benar-benar terjadi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan izin dari Habib Lutfi untuk menyampaikan beberapa pesan dari Maulana Kiai Maimun Zubair karena kebetulan satu hari sebelum beliau berangkat haji kami dipanggil entah ada apa tiba-tiba Gus Kamil menelpon saya diminta untuk sholat di Hotel Grand Melia. Pesan yang pertama beliau, sambil beliau juga saya melihat memegang tangan saya, mengeluarkan air mata, saya tahu persis. Waktu menyampaikan ini, pesan khusus buat kita semua, aktivis Nahdlatul Ulama, aktivis NU di semua tingkatan, untuk tidak boleh dan tidak mau diadu domba dengan Ahlul Bait. Para aktivis Nahdlatul Ulama tidak boleh terpancing apapun dan bermusuhan dengan Ahlul Bait.